Bapak terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami datang sederhana. Kami datang fokus kepada Tuhan. Kami datang hari ini nggak cari yang lain. Nggak sekedar nyari kumpul-kumpul. Kami cari ketemu dengan Engkau. Bapak terima kasih. Biar firman-Mu yang adalah Engkau sendiri berbicara khusus untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin, haleluya. Senang ada di tengah saudara, nama saya Semi. Saya sekarang sama istri saya mengembalakan di GBI Home Church Jakarta. Nah supaya mungkin ada saudara yang gak tahu, tapi saya jelaskan bahwa Home Church Jakarta itu adalah gereja yang diadopsi oleh CLCC. Ada yang, masa iya, percayalah ya. Home Church itu adalah gereja yang diadopsi CLCC dari 6-7 tahun yang lalu. Jadi di Jakarta ada paling tidak ada 3 gereja yang diadopsi CLCC. Termasuk KAC, termasuk Muda dan lain-lain. Gitu ya. Jadi apa yang saudara buat di sini dengar memberkati banyak orang. Amin ke amin, harus amin. Karena sudah 6 tahun memberkati. Haleluya. So terima kasih untuk kesempatannya, hospitality-nya. Teman-teman pertemanannya, saya merasa di rumah sendiri, ya. Gak tahu saudara, tapi ini saya, haleluya. Oke, saya akan langsung masuk kepada tema kita bulan ini. Bulan ini temanya adalah soal kesehatan mental, ya. Bagaimana saat hidup kita kadang-kadang bisa terganggu dengan banyak hal yang mempengaruhi mental kita. Dan di minggu keempat saya dikasih tema Beating Burnout. Mengalahkan kelelahan yang cukup kronis gitu ya. Nah sebelum saya berbicara lebih banyak, saya berharap apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan dari firman Tuhan. Saya nggak lagi jadi motivational speaker. Saudara keluar dari tempat ini termotivasi, bagus. Tapi dengar ya, motivasi mah sementara. Motivasi kadang-kadang bisa hilang. Pulang retret pingin penginjilan sampai di Bandung lagi, capek lagi. Tapi kita harus berdiri di atas dasar yang tidak tergoncangkan. Yaitu firman Tuhan. Untuk itu arahkan hati saudara kepada dasar ini. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ambil dari konteks Kejadian 1, kita akan baca dari ayat 26 sampai Wahyu. Rasain. Mumpung ada Pastor Theo jadi ayatnya yang banyak. Enggak ya. Kejadian 1 ayat 26 kita baca ya, nanti sampai berhenti ya. Kita baca sama-sama dari 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sambung 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonnya yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terus ya, 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terus 2 ayat terakhir. Demikianlah, dan segala isinya. 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari permulaan kitab Injil yang saudara pegang, kitab Alkitab yang saudara pegang, dia memulai dengan sebuah mandat. Asik nih Tuhan. Dia memulai dengan sebuah mandat, namanya mandat untuk kita bekerja, berkarya. Dia memberi mandat itu. Dan itu membuat sebenarnya pekerjaan menjadi sebuah berkat ya. Pekerjaan menjadi sebuah hal yang diingini oleh Tuhan. Bukan soal pekerjaannya loh, bukan loh. Ya. Jadi kalau saudara di sini ada yang pekerjaannya mungkin ojol, ojek online. Jangan minder. Kok nggak ada yang amin? Oh, saya tahu nggak usah terpaksa harus bilang amin ya. Kan belum tentu juga saudara ojol. Ya. Tapi maksud saya kadang-kadang waktu dia bilang ojol, pas ditanya pekerjaannya, apa pekerjaannya? Biasa. Bidang apa? Transportasi. Ya enggak? Kenapa? Karena sebenarnya dia ada mindernya. Tapi dengar saudara, apapun, lagi ya, apapun. Sampai emosi nih aku. Apapun pekerjaannya, Tuhan tuh memberkati kita. Itu berkat Tuhan, gak usah minder. Yang juga pekerjaannya rasanya dapat upahnya besar, dengar ya, mengucap syukur. Tapi jangan lihat pekerjaan yang lain, cuma itu. Santai aja, wong kita juga dikasih, kita tuh diberi. Sumbernya dari Tuhan. Tapi ini yang luar biasa, ada perkembangan lain hari-hari ini. Saya baca sebuah artikel tahun 2021, 13 Juli di BBC itu. Ya. Yang memuat tentang adanya pergeseran nilai bagaimana orang melihat sebuah pekerjaan. Hari ini pekerjaan itu dipuja. Pekerjaan yang berlebihan. Ya, itu dipuja sebagai sesuatu yang baik, yang berlebihan. Saya ingat beberapa tahun lalu mungkin, beberapa anak yang kerjanya di startup ke rumah kami, anak-anak muda, anak-anak startup semangat muda, murid-muridnya Fani, kumpul di mereka cerita gimana mereka bekerja. Saudara, ini yang saya kaget ya, itu anak-anak kerja di marketplace digital gitu, dia bilang gini, Kak, itu setiap kali kita mau launching produk baru atau ada sale 2-2, belanja 3-3. Itu kami Kak nggak pulang dari kantor. Jagain sistem tuh supaya dia berjalan benar. Kalau turun dikit, wah kita panik tuh Kak. Wah. Itunya oke sih, tapi yang mengherankan buat saya reaksi teman-teman yang dengar. Begitu dia, kita tuh nggak pulang loh dari kerja. Yang lain gitu, wow keren amat kantor loh. Katanya. Wah, itu tidak terjadi di zaman Q. Ya zaman saya sama zaman Pastor Theo lebih jauh lagi. Makasih. Kapan lagi bisa menyindir Pastor Theo dari sini. Ya, di zaman saya begitu orang, lembur oke. Tapi kalau 2 bulan lamanya lembur terus. Kita langsung, kantor apa sih? Tapi hari-hari ini orang begitu banyak kerjanya merasa bangga. Kalau saudara lihat itu, ada beberapa pengusaha startup teknologi menganjurkan untuk mengorbankan waktu tidur. Untuk mengubah dunia. Jadi mindset dia kalau mau mengubah sesuatu, kita harus tidur. Mau pinter, sekolah jam 5 pagi. Mau pinter kan? Sekolah jam 5. Mau juara, 4 pagi. Jenius, 3 pagi. Dan di atas segalanya, bangunlah jam 2. Sakit. Ya.
Saudara, segala sesuatu jangan diukur di situ. Jam kerja hari ini bahkan udah kayak nggak ada batasnya ya. Nggak ada jamnya lagi. Kenapa? Email. Malam-malam masuk Slack message. Masih tukar message. Saudara, ada sesuatu yang berbeda. Kalau lihat Vice, ada kantor berita Vice dari Kanada. Membuat liputan, nanti saudara cek di YouTube. Ya. Asik ya, Inggris. YouTube. Di Vice bilang gitu, 996 ini artinya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari. Kalau nggak bisa gitu, ganti. Ini culture kerja di Cina saat penelitian ini dilakukan. Semua bilang itu keren, sampai suatu kali ada kasus. Tahun 2021 Februari ada yang meninggal karena overwork. Ada beberapa petugas pengantar barang itu yang jam kerjanya tinggi meninggal saat bekerja. Saudara, hal yang tadinya jadi berkat ternyata jadi hal yang gak baik hari ini. Menimbulkan masalah. Saya jadi teringat pas Dr. Jonathan Trisna di bukunya menulis 2 macam bentuk masalah. Masalah sungguh dan masalah buatan. Masalah sungguh itu adalah masalah yang datangnya tidak karena kita gitu. Ya memang terjadi, saudara hati-hati naik mobil. Wah mau ke CLCC, yes, happy. Hati-hati naik mobil. Sampai di parkiran, set, luar biasa. Tiba-tiba ada orang nyamber, parkir sebelah kita. Buka pintu kencang, pok, mobil kita sampai goyang. Oh tidak. Saya sudah hati-hati sih. Tapi ada aja masalah, ini masalah sungguh. Bukan karena kita sih, karena orang lain. Tapi ada juga masalah yang memang karena kita. Istrinya udah bilang, "Pak, listrik tuh tokennya udah mau habis." Entar. Token Pak, entar. Sempet, lihat sempet. Tiba-tiba tokennya mulai bunyi. Nit. Pak mulai bunyi tuh. Belum, temponya masih 68. Kalau di musik masih 68 taknya. Mulai dia setengah ketuk kan. Tak, nit. Si papa berangkat. Sampai di tempat beli, habis. Nggak jual lagi. Terima WA. Pak, ini bukan setengah ketuk lagi. Mulai tidak putus suaranya. Nih. Dan tiba-tiba suara itu, hilang. Kita nggak bisa nyalain, wah ini gara-gara meterannya nih salah. Dia udah nit dari tadi. Ini masalah yang kita buat. Hari ini kadang-kadang pekerjaan jadi sesuatu yang menjadi masalah. Nah hari ini kita akan bicara 3 hal. 3 dari 273 poin yang saya mau share. Enggak dong ya. Kita akan lihat review. Kenapa review? Karena 1 bulan ini kita udah bicara ini full. Saya ingetin saudara aja. Dan kalau ada saudara yang baru hari ini datang, saudara paling enggak dapat tahu apa yang kita lagi bicarakan bulan ini. Yang kedua kita akan bicarakan hidden burnout. Hidden burnout. Setelah itu kita bicara bagaimana kita mengalahkan burnout. Oke? Sebulan ini kita bicara tentang ini. Stress, burnout, depression. Amin ya? Bisa ikuti saya? Stress, pakai gayanya kiri, tangan kiri. Stress, tangan kiri. Ada yang kanan, saya udah bilang kanan kiri. Yang salah dengar, Tuhan tetap sayang saudara. That's okay. Itu biasa. Oke ya. Kiri ya. Stress, yang gak buat dengar ya. Ya. Tuhan sayang banget sama saudara. That's okay ya, that's okay ya.
Lagi ya, kiri ya. Stres yang melakukan, terima kasih. Gak usah tepuk tangan. Waktu kita terbatas. Sekali lagi, stres, burnout, depression. Ya, ingat ya. Stres itu adalah sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita karena perubahan di lingkungan. Ada sesuatu yang berubah, kita terganggu dong. Atasan kita berubah, kita penyesuaian lagi. Punya anak buah yang baru di kantor saudara, penyesuaian lagi. Burnout adalah stres yang kronis. Lama, panjang. Mungkin gak terlalu berat, tapi lama. Ini kan enteng nih. Enteng dong. Semua bisa angkat dong. Amin ya. Tapi kalau saya angkat begini, oke dong. Semenit. 5 menit, sesuatu. So nonton itu, Physical 100. Yang gak nonton dengar, Tuhan sayang saudara. That's okay. Ada orang angkat beban, badannya gede. 100 kilo katanya. Saya gak tahu, lupa saya. Yang sebelahnya juga angkat. Yang dua, ada satu bahkan gak bisa angkat, kalah. Yang satu 10 menit jatuh. Yang dua, dia lihat 10 menit, jatuh. Dia terus. Tapi begitu udah 1 jam mulai ada getaran-getaran yang kita gak mau kan. Sama kayak gini. Ya. Coba 2 jam. Coba 2 hari. 2 bulan. Lama-lama kita nggak punya tangan. Ya. Karena tangan kita nggak kontrol lagi. Sama, burnout juga gitu, stres dibiarin. Ya. Apa bedanya burnout dengan depression? Mirip saudara, tapi yang paling membedakan cuma gini. Depression itu klinis. Ya. Harus didiagnosa dokter. Pelakuannya klinis. Nah, waktu saudara tahu ini, hari-hari ini kan gini. Ini mah definisi. Saudara mah tinggal Google dapat ini. Dapat. Ya, ini mah easy. Tapi biar dia easy, waktu stres mah sesuatu. Jarak yang jauh itu antara pengertian dan di sini. Tahu harus baca firman, tadi saya ngobrol sama Sandy. Kita tahu harus baca firman, tapi untuk melakukannya itu soal kemauan di dalam. Dengar saudara, setiap kita bisa stres. Dan kalau enggak kita kelola, kita bisa burnout. Saya berdoa saudara enggak sampai ke depression. Ya, tapi kalaupun itu terjadi, dengar, Allah punya jalan keluarnya. Mengetahui enggak segalanya loh saudara. Amin. Terutama adik-adik yang masih muda nih, seringkali pakai alasan ini. Tahu enggak, gua nih depresi banget. Waduh, aku depresi, butuh healing. Kita tanya, depresinya kenapa? Itu tuh, aku lihat Instagram semua lagi di Bali. Itu mah bukan depresi. Itu lu iri aja, iri. Apa-apa depresi. Aku mau pindah kantor nih. Kantor gua toksik. Toksik banget lingkungannya. Berapa lama di situ? 3 bulan. Masa probation juga belum kelar. Gak usah pindah, lu juga dipindahin. Saudara, hati-hati. Tapi lihat ya. Pengetahuan gak segalanya. Apalagi nih saudara, sebenarnya ada yang dinamakan hidden burnout. Apa itu hidden burnout? Burnout yang kayaknya nggak kelihatan. Ada lagi nih. Kayaknya semua baik-baik. Kalau contoh di Alkitab Matius 9, Markus 10 dan Lukas 18 itu sama perumpamaannya. Sama ceritanya, bukan perumpamaan. Tentang orang kaya yang muda, punya kedudukan, berhasil. Lagi ya, orang muda, kaya, punya kedudukan. Mungkin beberapa saudara yang muda, kaya, berkedudukan langsung, gue banget. Yang cewek bilang, itu mah aku banget.
Ya. Tapi dengar saudara, di cerita itu muda, kaya, berkedudukan mengejar Yesus. Kenapa? Ternyata muda, kaya, berkedudukan, dalamnya kosong. Ada yang kita kira kita kejar dengan mati-matian, tapi waktu kita ada di sana, kepuasannya nggak di situ. Sebenarnya kita salah mengejar. Atau sebenarnya kita sedang mengejar hal yang berbeda. Mengejar hal yang berbeda. Saya ingat ada satu film juga, namanya Greatest Showman. Ya. Orang sederhana, miskin, punya banyak kemampuan seni, kemudian dia ngurus sebuah sirkus, ngetop, kaya, berhasil. Tapi tahukah saudara kenapa dia kejar itu? Karena dia butuh pengakuan dari ayah mertuanya. Dia masih gak puas, dia butuh pengakuan dari ayah mertuanya. Yang bilang harusnya gitu, iya kamu memang orang berhasil. Yang dia kejar sebenarnya bukan soal kayanya itu. Ada sebuah pengakuan yang dia kira dengan semua kekayaan ini. Itu bisa terjadi. Akhirnya burnout. Gak dapat juga, udah melakukan semuanya. Kayaknya berhasil tapi gak terjadi. Tim Keller bilang gini, sometimes there's another meaning of work that we are actually pursuing behind the work we seem to be doing. Kadang ada pekerjaan di belakang dari pekerjaan yang kelihatannya kita sedang kerjakan. Ya. Mungkin kita butuh pengakuan, kita butuh pujian, kita butuh penguasaan supaya aku bisa menguasai masa depanku. Ya. Ini yang seringkali membuat kita burnout. Dan untuk itu Alkitab ngasih kita jalan keluar. Tadi sebenarnya kita udah baca terutama di Kejadian 2 ayat 2. Alkitab sudah kasih jalan keluar. Kayaknya sederhana, saking sederhananya banyak orang gak melakukan. Ada 3 poin Pak? Enggak, Alkitab cuma ngajarin 1. Dan Tuhan meneladankannya 1. Oke, apa itu? Take your Sabbath. Mengambil waktu sabatmu. Masalahnya hari ini orang merasa tahu sabat. Oh sabat itu Pak, kita ke gereja hari Minggu. Nyanyi di gereja dengan full expression. Saya senang CLCC buat itu ya. Cara-cara ekspresi di gereja. Cara-cara angkat tangan di gereja. Buat saudara yang gak tahu cara-cara angkat tangan di gereja. CLCC udah ngajarin tuh. Lihat di IG-nya. Ya. Ada beberapa model ngangkat tangan katanya. Angkat TV. Layar lebar. Heart burning. Yang paling saya suka Mufasa. Tapi gaya mah sekedar gaya. Apakah itu sabat? Heboh di gereja. Apakah itu? Alkitab ngajarin kita sabat berarti 2 hal. 1, Tuhan berhenti. Stop. Allah kita berhenti. Ada orang yang gak tahu berhenti loh. Setiap kali dia berhenti, kayaknya apa lagi ya? Kayaknya apa nih? Waktu disuruh berhenti, berhenti. Berhenti bukan hanya istirahat. Bagian kedua, renungkan karya Kristus dalam kehidupan saudara. Weber tulis begini, saya suka terjemahan ini. Sabat dalam perjanjian baru tidak dihapuskan. Namun dirayakan. Dengan cara mengingat Kristus yang telah berhenti, Allah kita, Kristus, berhenti dari pekerjaannya yang telah selesai di kayu salib. Kemudian apa? Bangkit daripada orang terhormati. Mengetahui karya Kristus itu dalam kehidupan kita menjadi sebuah momen di mana kita recharge antara Allah yang sudah memberkati dan Allah yang menguatkan dengan kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Yes. Circle ini harus dijalankan saudara. Sama seperti penciptaan tadi. Ya. Saya undang para pemusik.
Circle ini harus dijalankan. Apa circle-nya? Bekerja dengan segenap kemampuan kita terhadap panggilan yang Tuhan beri. Amin. Tapi lihat, bekerja dalam panggilan kita harus kita tandem, harus kita barengi dengan waktu kita berhenti. Dan memikirkan, merenungkan betapa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan ini. Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Untuk itu aku akan berjalan terus di dalam kebangkitan Tuhan, di dalam panggilanku. Waktu kita menemukan dua hal ini, dengar saudara, saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita akan bisa bekerja untuk panggilan kita. Kita akan kerja untuk nggak ada embel-embelnya. Ya, dalam pembicaraan saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan, kami merasa kami harus, kadang-kadang kan kita sebagai hamba Tuhan pingin terlihat baik ya saudara ya. Itu pertobatan saya loh. Ya. Saya ingin dilihat rendah hati kadang-kadang. Ya. Pak mau aku, cukup. Padahal haus. Tasnya mau diangkatnya. Enggak usah. Tapi boleh gitu ya. Kenapa saya gitu? Supaya saya punya image. Oh, dia hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang rendah hati. Saudara, itu pertobatan saya sebagai hamba Tuhan. Harusnya saya melakukan segala hal bukan untuk sebuah pengejaran tentang status. Saya melakukan segala hal karena memang Dia yang sudah mati buat saya. Silakan. Saya kira malaikat ini. Okay. Dia yang sudah memulai. Mari kita menghidupi itu. Saya tutup dengan ini. Saya suka kata tutup ya. Di gereja saya kalau saya bilang tutup, yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. Malaikat berikutnya. Tapi saya lihat di CLCC saya bilang tutup, semua langsung, sayang sekali. Luar biasa, CLCC luar biasa ya, luar biasa. 3, ini kepala malaikat. Pastor Andi. Oh ini direkam. Direkam. Pastor Andi itu luar biasa. Dia orangnya, karakternya bagus. Saya tutup dengan ini. Selesai mencipta, Allah berkata, it is finished. Kemudian dia berhenti dari pekerjaannya, mengambil Sabat. Tapi dalam perenungan kita, dalam Sabat kita, mari saudara renungkan ini. Di kayu salib dia kemudian berkata, it is finished. Agar saudara dan saya bisa Sabat di dalam karyanya yang sudah dia selesaikan. Amin. Berapa banyak dari saudara mau mengutamakan Sabat di dalam kehidupan saudara? Khotbah berhasil. Tapi keberhasilan khotbah ini bukan melulu karena kita angkat tangan. Keberhasilan pesan ini saat saudara berkata ya. Amin. Dan bukan hanya ya. Ambillah Sabat saudara. Jangan tunggu hari Minggu. Saya berdoa lakukan segala Sabat saudara. Setiap kali saudara sedang mengerjakan panggilan dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi romo yang suci, kau sahabat.
dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Batas seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh indah, sungguh besar. Kami angkat tangan kami. Terlebih lagi kami buka hati kami. Biar segala hal dalam kehidupan kami justru memperbesar keindahan kasih-Mu yang kami mampu lihat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat betapa Engkau
punya rencana dahsyat dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menerimanya sebagai anugerah. Aku berdoa kalau ada di antara kami semua mungkin hari-hari ini sedang mengalami burnout. Kami mengalami keletihan. Kami mengalami putus pengharapan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu sekali lagi Tuhan buat kami. Nyatakan kasih-Mu buat mereka ya Tuhan. Hadirlah dalam doa-doa mereka. Hadirlah dalam pembacaan firman yang mereka lakukan. Dan di atas semuanya mereka melihat pribadi-Mu yang mengasihi mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu selesai ditabur. Kami berdoa untuk pengertian yang kami terima masing-masing. Seorang demi seorang. Pribadi lepas pribadi. Pribadi-Mu yang makin besar dalam hidup kami. Teruslah bekerja dalam langkah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melayani Tuhan dengan persembahan kami. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh. Sebab Engkau sumber berkat kami. Biarlah apa yang kami tabur dalam persembahan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin.